dilakukan oleh Bang Risman dan kawan-kawan itu sudah on the track, udah betul itu jalan. Bukan sekedar ngomong keluar-keluar nggak karuan, tapi betul-betul satu penelitian secara ilmiah. Harusnya laporan tim TPUA di Barreskrim harus didahulukan untuk menguji secara keseluruhan forensik semua dokumen yang dimiliki, yang diklaim dimiliki oleh UGM maupun oleh Joko Widodo. Di ijazah tersebut, kan mahasiswa bernama Joko Widodo itu lulus 5 November 1985. Tapi deskripsinya itu dia mendapatkan pengesahan itu tanggal 11 November 1985. Artinya dia wisuda dulu baru skripsi, ujian kan itu kan. Sekarang kalau boleh dikatakan, ya, yang bisa kami benar-benar pastikan 99,9% itu palsu adalah skripsinya. Kenapa Mas Roy tertarik untuk meneliti, ingin memastikan bahwa ini adalah palsu, ini adalah tidak, dan seterusnya? Kenapa? Ya, karena sebenarnya diawali dari statement Jokowi sendiri, ya, ketika tahun 2013 dalam sebuah candaan dia dengan Pak Mahfud waktu itu dimuat di di media Tempo, ya, mengatakan tentang IPK kumulatif, ya, dan membanggakan kalau selesai 5 tahun itu, tapi IPK-nya disebutkan di bawah 2. Orang tidak berwenang juga. Lembaga hukum perdata privat, kelompok orang datang ke UGM memaksa saya meminta lihat ijazahnya Pak Jokowi. Nggak bisa. Kalau begitu setiap orang bisa datang ke sana minta melihat ijazahnya Pak Mahfud apa, gitu misalnya. Dan langkah kedua juga sudah benar. Nah, untuk membuktikan penelitian ilmiah ini, karena ini menyangkut persoalan kriminal, kejahatan, pidana, maka harus dibuktikan di pengadilan. Makanya langkah kedua Bang Rismon dan kawan-kawan melaporkan soal ijazah palsu ini ke Barreskrim Mabes Polri, itu juga sudah benar. Memang harus seperti itu. Jadi ada penelitian ilmiahnya, kemudian tentu habis penelitian ilmiah kan ada pembuktian ilmiah. Nah, pembuktian ilmiah ini yang punya legitimasi dong. Nah, pembuktian ilmiah yang punya legitimasi dalam bidang kriminal atau kejahatan adalah pengadilan. Baru kita berbicara ke pencemaran nama baik, fitnah, atau penghasutan. Saya kira semoga ini juga dikawal dan dipantau oleh Pak Prabowo Subianto. Untuk masuk ke pengadilan tentu mesti lewat pelaporan. Jadi langkah yang dilakukan Bang Rismon sudah on the track, sudah benar. Nah, maka itu kita berharap Barreskrim Mabes Polri betul-betul fokus serius memproses laporan ini. Panggil yaitu yang diduga melakukan daripada pemalsuan ijazah. Jadikan tersangka, seret ke pengadilan. Nanti di pengadilan kita buktikan. Ya. Kalau memang ijazahnya asli, bawa, buktikan itu ijazah di pengadilan. Kemudian yang kedua yang menjadi apa jawaban UGM waktu itu ketika mempersoalkan itu? Nggak sempat karena ya waktu cuma sebentar dan materi itu nggak sempat kami yang ingin kami pertanyakan itu satu. Kemudian habis itu siapa saja dosen pengujinya. Itu karena di lembar pengesahan skripsi itu kan cuma ada nama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro yang menjadi perdebatan dan nama dekan. Sedangkan lazimnya lembar pengesahan skripsi itu kan ada nama-nama dosen penguji. Nah, itu kami buktikan pada skripsi yang diberikan oleh salah satu temannya Joko Widodo itu kan. Di lembar pengesahan walaupun tulisannya tesis, tapi di lembar pengesahan tersebut ada nama dosen-dosen penguji. Oh, kalau gitu pindah ke PT UN. PT UN juga menyatakan tidak bisa nerima. Kenapa? Kalau saya dinyatakan mencabut ijazah tidak sah, seharusnya Anda minta, kalau mencabut ijazah itu minta ke UGM. Karena UGM yang menerbitkan, masa PT UN? Dan lagi pula apa rugimu secara ketatahusahaan negaraan? Pencabutan itu minta ke UGM, kamu UGM yang mengeluarkan. Kok saya disuruh menyatakan tidak sah? Kalau Kalimantan suruh nyatakan tidak sah, pasti NU dong. Kalau mungkin minta agar pengadilan memerintahkan UGM untuk mencabut gitu, itu jadi perkara, pihaknya jadi UGM. Maka saya bilang, wah UGM tidak usah melibatkan diri lah, apa buang-buang waktu gitu. Nah, akhirnya banyaklah analis-analis. Saya belum ikut waktu itu, ya, belum komen. Tak pikir nantilah ngapain juga gitu komen hal kayak. Baru setelah itu dipacu Sigit Sunarta yang menunjukkan itu, apalagi tanggal 1 April yang lalu, ya, salah seorang kader partai sebar ijazah, saya nyebutnya PSI itu ngasih tahu di X, ya, ini loh ijazah yang asli gitu, ya, gitu. Bahkan dalam utasnya dia cerita dapat langsung dari Jokowi lah, gini. Nah, dan itu berwarna, beda dengan yang ditunjukkan Sigit Sunarta itu fotokopi, tapi itu cukup mirip. Disitulah
kami kemudian melakukan riset. Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo, ya. Ancaman nyawa pun saya hadapi karena saya pegang keilmiahan. Anda boleh berbohong di Indonesia ini, ya, orang-orang yang mendukung Anda, tetapi Anda tidak bisa berbohong teknologi evolution. Saya lihat di TikTok, seakan-akan Mahfud MD sekarang sudah berubah, sudah mendukung Pak Jokowi. Dia mengatakan bahwa kalau ijazahnya Pak Jokowi palsu, keputusannya tidak batal. Lah iyalah, bukan karena mendukung, memang begitu. Coba, teori apa yang bisa menyatakan itu? Kecuali pidana ya. Kalau pidana personal, bukan pada keputusan ketatanagaraan. Nah, otomatis kalau terbukti asli, analisa daripada penelitiannya kan jadi gugur oleh putusan pengadilan. Ya. Tapi kalau ternyata nggak bisa dibuktikan, atau yang bersangkutan nggak datang, atau ijazahnya nggak dibawa, Ya. atau justru terbukti itu memang palsu, ya mesti dihukum pemalsu ijazah. Betul. Nah, jadi ini udah on the track. Makanya saya kaget. Jalan yang sudah on the track begini, kok disikapi oleh pihak yang sebelah sana dengan Bang Desmond dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Walaupun tidak ada tanda-tanda, tapi ada. Artinya kan ini berbeda. Oke. Nah, di satu fakultas, satu angkatan, kok bisa ada aturan yang berbeda untuk dua mahasiswa? Kan aneh. Oke. Ya kan? Kan aneh itu. Jadi aneh ya. Iya, mahasiswa yang satu, lembar pengesahan skripsinya hanya tertulis nama dosen satu, dosen penguji, dan dekan. Oke. Sementara mahasiswa yang lain yang angkatan yang sama dan menyatakan lulus di tahun yang sama, lembar pengesahannya beda. Kan saya jadi gini, apakah seburuk itukah administrasi alma materku tercinta kan gitu kan? Karena saya tidak mendapatkan pengalaman yang sama di Fakultas Kedokteran yang saya. Sekarang kalau boleh dikatakan, ya, yang bisa kami benar-benar pastikan 99,9% itu palsu adalah skripsinya. Tapi dengan skripsi yang 99,9 palsu, ya, tidak mungkin kayaknya menimbulkan ijazah yang asli. Saudara nulis nih kayak ini. Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD SHSU, benar. Tapi sekarang yang beredar, Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD SHSU MIP. Yang di kepres yang terakhir itu ada MIP-nya. Saya tidak pernah mengusulkan nama MIP itu. Tapi saya tahu, kira-kira orang yang membuat kepres ini tahu bahwa saya punya gelar MIP dari UGM. Tetapi MIP itu sudah ditulis di SU itu. Karena saya lulus UGM S2 itu. Waktu itu lulus, tahun 87 itu gelar S2 UGM namanya SU. Sarjana Utama. Sesudah itu ganti MA. Magister Artium. Sesudah itu berubah Magister Ilmu Politik, Magister Ilmu Hukum, Magister Ilmu Teknik, kayak gitu-gitu. Sebenarnya SU itu sudah mewakili MIP. Kalau orang lalu minta ke pengadilan cabut, saya tidak masang sendiri, saya tidak tahu. Nah, oleh sebab itu sekarang saya katakan, kalau gitu masuk ke pidana. Nah, saya pikir ini Kapolda Metro Jaya nggak usah diproses lagi lah. Itu laporan, diabaikan aja. Bukan. Sebab ini kan penelitian ilmiah yang mesti dibuktikan, bukan dikriminalisasi. Masa penelitian ilmiah dikriminalisasi, dilaporkan sebagai bentuk fitnah lah, yang menyebarluaskan kebencian. Enggak begitu. Nah, jadi sekali lagi, bahwa Bang Desmond dan kawan-kawan sudah betul. Itu jalan, teruskan Bang Desmond. Iya, Jangan takut. Adapun kita minta kepada Bareskrim Mabes Polri, proses secepatnya. Presidennya adalah Prabowo Subianto. Jokowi, bukan kau. Udah selesai masamu. Ya kita harus siap ini, pergerakan ini. Karena saya lihat apanya ini, saya lihat Pak Prabowo ini, kulihat kalau enggak ada pergerakan massa kayaknya enggak bangun dia. Masih berharap dukungan Jokowi terus gitu. Itu yang kita sesalkan dulu. Ini suara rakyat loh Pak Prabowo Subianto. Cobalah Bapak, kan keluarga Bapak, Pak Prabowo ini orangnya educated ya, very well educated di seluruh keluarga besar Prabowo Subianto. Coba lah lihat lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu Pak Prabowo Subianto. Adanya kayak gitu, skripsi tanpa tanda tangan penguji itu toilet paper itu. Apalagi teknologinya belum ada saat itu Pak Prabowo Subianto, confirm 11.000 triliun % palsu. Bagaimana ini Pak? Keluarga Bapak akan very well educated semua. Ya, banyak doktor, master doktor. Masa isu ini nggak menjadi hal yang menarik untuk diperhatikan Pak Prabowo Subianto? Negara kita ini mau jadi negara apa jadi? Kalau nggak biar kita bubarkan semua
sekolah itu biar pakai palsu-palsu semua. Hati-hati Pak Prabowo Subianto. Kalau Anda tidak bersikap di kasus ijazah palsu, skripsi palsu Jokowi Widodo ini, rakyat bisa bergerak. Banten siap bergerak. Ayo, mana provinsi lain? Jangan Banten aja. Nah, kalau ke pidana, itu kan udah masuk ke pidana. Malah yang dihukum orang yang menyebarkan berita bahwa ijazahnya palsu. Dihukum bener, ya dihukum, masuk penjara 2 orang. Karena apa? Dianggap menyebarkan berita bohong. Sekarang masih di penjara, belum keluar. Malah yang punya ijazahnya tidak dipersoalkan. Sekarang jalurnya sudah masuk, tinggal politisnya bisa enggak? Karena yang dilaporkan sekarang, ya, yang dilaporkan sekarang itu adalah pemilik ijazah dan sudah dilaporkan ke Bareskrim. Nah, kalau itu arahnya udah tepat, tinggal hukumnya nanti dinilai benar apa tidak. Itu palsu. Nah, kalau gitu UGM boleh hadir, dipanggil pengadilan. Kalau cuma didatangi orang, saya minta ijazahnya, saya minta skripsinya untuk apa? Kalau saya enggak boleh. Sudah benar tuh UGM. Dan kita minta kepada Kapolda Metro Jaya abaikan itu laporan Jokowi. Itu laporan mengada-ngada dan itu laporan kekanak-kanakan, tidak dewasa, bahkan sekaligus menunjukkan Jokowi panik. Nah, jadi di sini saya nggak mengatakan itu Jokowi ijazahnya asli atau palsu. Ayo kita buktikan di pengadilan. Simpel kok. Simpel. Biar Barismon dengan yang lain-lainnya hadir di pengadilan, jabarkan itu di depan hakim, di depan jaksa, di depan semua. Jabarkan itu mana bukti kepalsuannya. Nah, Jokowi sendiri datang bawa ijazahnya. Nah, nanti kan hakim bisa nilai, semua bisa menilai. Simple. Tapi kalau pakai lari mau dikriminalkan, itu berarti mau lari dari tanggung jawab. Jadi Pak Rismon lawan terus, tegakkan, insya Allah masyarakat. Apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak? Saya tidak peduli karena itu tidak akan ada akibatnya terhadap proses ketatanegaraan kita. Dalam arti begini, taruhlah misalnya betul tuh ijazah Pak Jokowi palsu misalnya. Lalu ada yang mengatakan gini, kalau betul ijazah Pak Jokowi palsu, maka seluruh keputusan-keputusannya selama menjadi presiden itu batal, tidak sah. Saya bilang enggak lah. Apa hubungannya? Itu kan hukum tata negara. Kalau pidana iya. Pidananya bisa. Kalau terjadi pemalsuan, itu karena kebohongan publik, karena pemalsuan, itu bisa, tapi pidana itu tidak menyangkut ketatanegaraan ke orangnya. Kalau ketatanegaraan misalnya pengadilan memutuskan hari ini, Presiden kemarin ijazahnya palsu, maka semua keputusan jasa ya bubar negara ini. Undang-undang pemilu, dia yang buat, pemilunya udah selesai. Yang tanda tangan tuh Presiden. Apa tidak sah? Yang mengangkat hakim-hakim tuh tanda tangannya Presiden, hakim MK, hakim MA. Apa putusannya batal semua? Pengangkatan menteri, diangkat oleh Presiden, tidak sah. Apa batal semua itu kebijakan perjanjian internasional dan sebagainya? Enggak. Enggak bakal tidak sah. Karena apa? Kalau pendekatannya hukum tata negara dan hukum administrasi negara, itu dalilnya itu keputusan yang sudah dibuat secara sah oleh kedua belah pihak, itu harus dijamin kepastian hukumnya. Wah, itu berlaku. Kalau salah ya sudah, misalnya kita kontrak dengan Cina, bikin jalan tol gitu, bikin kereta api gitu. Karena kita tidak senang lalu mau batal, ya Cinanya tidak mau. Kita terikat oleh hukum internasional juga dalam sengketa internasional. Atau kampus-kampus ini menjadi tidak sah semua ijazahnya. Karena apa? Yang mengangkat menteri, rektornya yang menandatangani ijazah itu. Menteri itu diangkat oleh presiden. Oleh sebab itu jangan terlalu ngelantur.